Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Yuliantika dengan NPM 102220043 dari kelas C122 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang vintage. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Apa sih itu vintage? Vintage atau financial technology adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian. Terdiri dari pengusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. Bidang usaha vintage merupakan layanan keuangan berbasis digital startup, pembayaran, peminjaman atau lending, peer-to-peer atau P2P lending, perencanaan keuangan, personal finance, investasi retail, pembiayaan atau crowdfunding, remitasi, dan riset keuangan. Kemudian jenis-jenis vintage. Yang pertama, payment channel atau sistem merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran dan e-money. Sistem pembayaran berbasis kriptograf atau blockchain seperti Bitcoin. Kemudian digital banking, ATM, EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking, branches banking yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Kemudian dalam kajian OJK, elektronik channel penyimpanan, pinjaman maupun jasa perbankan lainnya bahkan memungkinkan nasabah melakukan transaksi lain seperti e-commerce, bancassurance, investasi, dan advisor karena bank telah bekerja sama dan terhubung secara sistem dengan pihak lain. Jenis-jenis vintage yang selanjutnya, yang pertama, online digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti asuransiku, pasar polis, dan raja premi. Kemudian P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman, FCT, seperti Amarta, Coinworks, Akseleran, dan Modalku, dan lain-lain. Kemudian crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Contohnya Kitabisa. Sumber dana P2P lending dan crowdfunding dapat berasal dari seseorang atau sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dananya, baik dalam bentuk ekuitas, pinjaman, sekedar untuk donasi, atau pengakuan publik. Para penyandang dana itu biasanya disebut dengan angel investor. Selanjutnya yaitu vintage sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam industri 4.0. Tidak dapat terlepas sendiri dari ekonomi digital dalam hal security, teknologi, edukasi, infrastruktur, dan grand strategy atau government. Kemudian vintage karena merupakan jasa keuangan, maka perlu kejelasan dalam hal kepastian, keamanan, kondak, perlindungan konsumen, dan sustainable. Hal-hal tersebut perlu dikawal oleh regulator, baik dari sisi soft touch antara inovasi dan pengembangan maupun dari sisi
safe the harbor dalam hal sustainable, stability, dan perlindungan konsumen. Sebagai industri baru, fintech memiliki dampak pada area bisnis baru, growth dan inklusi, mengganti bisnis yang sudah ada atau disruption. Ini juga berdampak pada alokasi sumber daya termasuk SDM. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.